Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Desyala Fadianti. Saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dengan program studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 6 modul praktikum yang saya pelajari selama 1 semester ini. Dan di dalam video ini saya juga akan memberikan contoh pemrograman yang dimana di dalam pemrograman tersebut mencakup ke-6 modul praktikum yang saya pelajari selama 1 semester ini. Pengen tahu seperti apa contoh pemrogramannya dan apa aja sih ke-6 modul itu yang saya pelajari? Yuk simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Kalian pasti kepo kan apa aja sih ke-6 modul yang aku pelajari selama 1 semester ini? Modul yang pertama adalah algoritma pemrograman berbasis Java. Apa sih algoritma pemrograman berbasis Java itu? Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Selain itu, dalam algoritma pemrograman juga terdapat cara penulisan algoritmanya. Apa aja sih cara penulisan algoritma itu? Yang pertama adalah deskriptif. Algoritma bertipe deskriptif maksudnya adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa manusia sehari-hari, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan ditulis dalam bentuk kalimat. Yang kedua adalah flowchart. Selain dalam bentuk tulisan, algoritma juga dapat ditulis dengan bentuk diagram dengan anak panah sebagai penunjuk urutan langkah-langkah algoritmanya. Dan yang terakhir adalah postcode. Berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. Apabila diterjemahkan secara bebas, maka postcode berarti tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman, teman-teman. Dalam penulisan algoritma pemrograman berbasis Java ini, saya menggunakan aplikasi yaitu NetBeans. Di NetBeans kita akan membuat project dengan nama sesuai apa yang kita inginkan, serta menuliskan beberapa kode yang harus ada di dalam NetBeans saat membuat sebuah pemrograman. Selanjutnya adalah modul 2, yaitu mengenal Java. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan berdasarkan turunan dan target utama dari penggunaan bahasa Java adalah pengkodingan berarah objek yang simple tidak memerlukan header, menghindari memanipulasi pointer secara manual atau otomatis. Di dalam Java ada tipe data yang dikenal oleh Java. Tipe data adalah klasifikasi antara data. Tujuannya adalah mencegah tercampurnya data lain yang memiliki bentuk yang berbeda. Tipe data tersebut dapat disimpan dalam sebuah wadah yang disebut dengan variabel. Tipe data tersebut yang pertama adalah Boolean, adalah tipe data yang hanya memiliki kondisi true dan false. Dan yang kedua adalah integer, merupakan tipe data numerik yang bulat dan dapat dilakukan proses aritmatika. Yang ketiga adalah float. Tipe float digunakan menangani bilangan pecahan. Tipe data jenis adalah double untuk angka yang lebih besar dan presisi lebih tinggi. Selanjutnya adalah karakter. Char adalah tipe data untuk karakter. Char dapat dilakukan operasi matematika seperti layaknya integer. Dan yang terakhir adalah string. String adalah tipe data yang dapat menyimpan sederet karakter menjadi satu seperti layaknya kalimat atau kata. Selanjutnya adalah modul 3, yaitu seleksi kondisi. Seleksi kondisi adalah konstruksi yang memungkinkan pemrograman melakukan evaluasi terhadap variabel atau kondisi, kemudian menjalankan alur pemrograman yang sesuai dengan kondisi. Dalam hal ini, program dikatakan mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi variabel atau kondisi. Konstruksi pengambilan keputusan ada 4, yaitu yang pertama adalah konstruksi if, yang kedua, konstruksi if-else, yang ketiga, konstruksi else-if, dan yang terakhir adalah konstruksi which. Selanjutnya adalah modul 4, yaitu perulangan.
Perulangan dalam algoritma didefinisikan sebagai bentuk algoritma yang berfungsi untuk mengulang-ulang perintah baris program dengan aturan tertentu. Jenis-jenis perulangan pada Java. Yang pertama adalah while. While adalah bentuk perulangan yang memiliki jumlah perulangan sesuai dengan suatu kondisi logika tertentu. Yang kedua adalah do while. Sama halnya dengan while, do while juga akan menjalankan looping selama kondisi perulangan terpenuhi atau bernilai benar. Berbeda pada perulangan while. Pada perulangan do while, pengecekan kondisi adalah syarat perulangan dilaksanakan setelah eksekusi statement yang diulang, sehingga statement dalam blok do while paling sedikit dieksekusi satu kali. Yang ketiga adalah for. Bentuk for digunakan untuk perulangan yang memiliki jumlah perulangan yang telah dipastikan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah next loop. Next loop merupakan perulangan di dalam perulangan. Gimana teman-teman? Masih semangat kan buat dengerin modul selanjutnya? Tetap semangat belajar ya teman-teman. Selanjutnya ada modul 5, yaitu string. String adalah kelas menangani deretan karakter. Kelas ini mendukung sejumlah metode yang sangat berguna untuk manipulasi string. Misalnya, untuk mengkonversi setiap huruf kecil menjadi huruf besar ataupun sebaliknya, dan memperoleh jumlah karakter dan sebagainya. Selanjutnya ada modul 6. Apa sih modul 6? Modul 6 yaitu array. Array adalah suatu kode pemrograman yang ada di dalam Java yang memiliki kemampuan untuk menampung variabel-variabel dengan tipe data yang sama dan dapat dimanipulasi. Dalam mengakses elemen array ada dua cara, yaitu pengaksesan secara langsung dan pengaksesan menggunakan for. Selanjutnya di dalam array juga ada array multidimensi. Array multidimensi merupakan array yang ada di dalam array. Array multidimensi juga dapat diartikan sebagai matrik yang terdiri dari baris dan kolom teman-teman. Nah, ini dia contoh pemrograman yang telah saya buat, yaitu tentang data peminjaman buku perpustakaan. Nanti di dalam pemrograman ini akan menampilkan data-data peminjaman buku di dalam sebuah perpustakaan. Nah, dapat kita perhatikan bersama-sama bahwa di sini adalah ada tipe data integer, di mana tipe data integer ini telah saya pelajari pada modul 2, yaitu tentang mengenal tipe data pada Java. Kemudian di sini ini adalah kode pemrograman, di mana kode pemrograman ini telah saya pelajari pada modul 1, yaitu tentang memunculkan data peminjaman buku. Nah, jadi dalam kode system out println nantinya pada saat di run akan memunculkan data peminjaman buku perpustakaan, serta kode pemrograman seperti ini, dan juga kalimat jumlah buku yang dipinjam. Kemudian, pada kode pemrograman ini adalah kode pemrograman yang telah saya pelajari pada modul 5, yaitu tentang array untuk memasukkan data-data baru yang akan saya munculkan di dalam pemrograman. Jadi, di dalam pemrograman ini nantinya akan memunculkan tanggal peminjaman buku, nama peminjam buku, serta nama buku yang dipinjam teman-teman. Kemudian di sini terdapat kode pemrograman, yaitu kode pemrograman perulangan, di mana di sini akan memanggil data secara berulang-ulang sesuai dengan variabel datanya. Jadi nanti ketika dipanggil, maka data yang akan dipanggil adalah data yang sesuai dengan variabel yang telah dicantumkan pada kode pemrograman. Nah, kode pemrograman ini telah saya pelajari pada modul 4, teman-teman. Kemudian di sini ada kode pemrograman, di mana kode pemrograman ini telah saya pelajari pada modul 6, yaitu bagaimana caranya untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar ataupun sebaliknya, huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, ini dia adalah kode pemrogramannya, di mana di sini akan mengubah huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, kemudian di sini terdapat seleksi kondisi, di mana seleksi kondisi ini telah saya pelajari pada modul 3, teman-teman. Nah, langsung saja ya kita mencoba untuk mengeran dari kode pemrograman ini.
Kita masukkan jumlah buku yang dipinjam, kita tulis 1. Tanggal peminjaman kita misalkan pada tanggal 3 Januari 2021. Masukkan nama. Kemudian nama buku kita tulis Maling Kundang. Nah, jadi ini teman-teman adalah output dari kode pemrograman yang telah saya buat. Kemudian di sini ada apakah ingin mengulang. Nah, jika kita ingin mengulangkan, kita bisa ketik Y. Nah, dari secara otomatis pemrograman akan diulang. Kita coba lagi. Tanggal peminjaman kita misalkan pada tanggal 4 Januari 2021. Masukkan nama, tetap saya akan masukkan nama saya. Nama buku Masakan Enak. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Kemudian di sini ada apakah ingin mengulang kembali atau tidak. Karena di sini saya tidak ingin mengulang, jadi saya akan ketik N. Maka pemrograman akan selesai teman-teman. Jadi ini adalah contoh pemrograman yang saya buat teman-teman. Gimana videonya teman-teman? Semoga bermanfaat ya. Saya Desila Fadianti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan. Semangat terus belajarnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.